Ketika memulai bisnis online dari nol, kerap kali kita merasa ragu untuk memulai. Rasanya seperti kita mulai belajar naik mobil. Banyak orang bilang harus hati-hati. Banyak mobil besar-besar di jalan. Banyak papan peringatan di jalan. Bahkan di sosial media, seringkali kita ketemu berita kecelakaan. Pertama kali kita belajar nyetir, kok rasanya nyetir itu bahaya sekali ya. Ngeri. Ya, tapi untung sih ada rambu-rambu peringatan di jalan yang memandu kita untuk berhenti ketika lampu merah. Tancap gas waktu lampu hijau. Rambu hati-hati ketika ada tikungan tajam, dan sebagainya. Dan gak hanya itu, dari kecil kita tuh tumbuh sebagai manusia yang diajarkan untuk selalu cari aman, seperti menggunakan seat belt saat naik mobil, dan sebagainya. Halo, saya Rika Yo, marketplace expert dan co-founder Cuan Berkah Digital Agency. Follow dulu ya, biar kita makin akrab. Mulai dari nol, mungkin terasa sangat menakutkan. Padahal sebenarnya, esensi diri kita bukan sebagai manusia penakut. Kita itu petualang loh. Ketika balita, kita belajar untuk jalan dengan dua kaki kita. Tapi dalam proses ini kita berkali-kali jatuh. Namun bangkit lagi untuk belajar dari kesalahan. Coba lagi. Dan akhirnya bisa jalan. Jadi ingat, setiap dari kita pernah pada fase jatuh lalu bisa bangkit kembali. Memulai bisnis dari nol, mungkin kita juga punya ketakutan sendiri. Apalagi bisnis online yang perkembangannya sangat cepat. Sebut saja TikTok Shop. Mulai TikTok Shop itu tidak semudah ketika kita mulai jualan online di tahun-tahun ketika marketplace baru ada di Indonesia. Misal di tahun 2014, 2015, 2016. Sekarang sudah lebih kompleks ya. Nah, ketika kita mulai bisnis, kita bercerita tentang mengambil resiko. Kita butuh modal, butuh barang, butuh tempat, butuh pegawai, waktu, dan sebagainya. Kita punya keraguan, kita punya ketakutan, tapi itu wajar sebagai seorang manusia. Nah, pesan saya, jangan biarkan keraguan kita, ketakutan kita berdiri di depan kita, menghalangi kesempatan yang besar, reward yang akan hadir dalam hidup kita setelah kita mengambil resiko memulai tersebut. Daripada takut memulai, seharusnya kita lebih takut untuk nyesel karena nggak pernah mau nyoba. Ketakutan dan keraguan juga membuat banyak orang menunda untuk memulai. Katanya mau mulai sih, tapi kalau ditanya kapan, jawabannya selalu belum siap. Nanti deh, nanti. Pertanyaannya, apakah untuk memulai sesuatu yang baru diperlukan segala sesuatunya harus sempurna lebih dulu? Jawabannya tuh simpel teman-teman, gak usah. Contoh ya, Thomas Alva Edison, penemu lampu. Dia tuh gak nunggu dirinya pinter dulu, sempurna dulu untuk buat bola lampu. Dia itu mulai dari nol, di bawah tanah. Gagal 2744 kali. Dan pada akhirnya, suatu hari dia berhasil membuat lampu yang bahkan sampai sekarang kita pakai. Nah, kesimpulannya kita nggak perlu nunggu semuanya sempurna dulu untuk memulai. Kapanpun, bahkan saat ini, itu adalah waktu yang sangat tepat untuk memulai. Jadi apapun plan kamu, apapun rencana kamu, ayo kita mulai. Nah, kalau kamu mau bangun bisnis pertama kamu, misalnya bisnis online ya, di Shopee atau di TikTok Shop. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal yang simpel dulu. Coba aja amati lingkungan kita. Orang-orang di sekitar kita itu lagi butuh apa sih? Misalnya kamu suka nge-gym. Nah, kira-kira teman-teman gym kamu tuh butuh apa ya kalau nge-gym? Oh, sarung tangan. Oh, anduk kecil yang nyerap keringat dengan baik. Oh, yoga mat, dan sebagainya. Nah, dari sini aja kamu udah bisa dapetin peluang bisnis yang bisa kamu jalani. Contoh kedua, misalnya kamu cuma suka di rumah aja, nggak suka kemana-mana. Nah, coba perhatikan diri kamu, keluarga kamu itu gimana caranya supaya jadi lebih nyaman. Oh, butuh rak sepatu ya yang nggak makan tempat. Butuh kontainer-kontainer buat kulkas. Atau pingin sapu silikon biar sapunya lebih awet. Nah, kan dapat lagi idenya. Mulai dari sini aja dulu. Teknis itu belakangan ya.
teknis itu belakangan. Rahasia pertama untuk sukses dalam memulai bisnis adalah ya kamu harus punya hati pada apa yang kamu lakukan, atau istilahnya kamu tuh punya passion. Kemudian kedua, fokus pada prosesnya. Seperti kita waktu buat kue, perlu proses, perlu buat adonan, perlu cari bahan yang baik, perlu cara ngolah yang baik. Sampai pada akhirnya bahan-bahan tadi itu ketika kita proses, kita olah jadi kue yang enak. Nah, dalam memulai bisnis online yang akan kita coba, kita perlu tetap fokus pada proses. Ya mungkin proses ini nggak selalu mudah teman-teman, tapi kita harus tetap tekun, tetap mau melewati proses yang terjadi. Nah, balik lagi. Kenapa tadi saya bilang rahasia pertama untuk sukses itu adalah kamu harus suka dulu, punya passion dulu sama apa yang akan kamu lakukan. Kenapa? Karena proses memulai itu berat, teman-teman, ya. Dan proses ini akan jauh lebih berat kalau kamu nggak bisa nikmatin prosesnya dan kamu nggak bisa fokus dengan apa yang kamu lakukan. Selanjutnya, belajar buat terima kegagalan. Ayo kita berani gagal, tapi kemudian kita harus bangkit lagi, berulang kali. Sama seperti waktu kita kecil, ketika kita mulai main sepeda. Kita kan nggak langsung pinter ya main sepeda roda 2. Tapi ada berbagai cara di mana orang tua kita membuat kita belajar dengan baik dan tetap aman. Jadi, kenapa sih kita takut gagal? Apalagi kalau sekarang usia kamu 20-an, 30-an, gak apa-apa kok gagal total, gak apa-apa. Kamu masih punya banyak waktu dan resiko kamu tuh terbilang cukup rendah kok. Beda halnya kalau kamu sudah berkeluarga atau usianya sudah 40-an, 50-an atau bahkan 60-an. Gagal total itu ngeri. Tapi di titik ini seharusnya kamu sudah bisa lebih bijak mengukur dan menimbang resiko. Memulai bisnis baru tanpa mengambil resiko yang sangat tinggi. Karena kita tahu, reward atau hasil yang kita dapatkan ketika kita berbisnis, sukses itu nikmat banget. Dan kalau kamu tahu caranya, peluang untuk berhasil berbisnis itu sebenarnya besar. Teknis itu sekali lagi bisa dipelajari ya teman-teman. Sama seperti orang tua kita yang membimbing kita belajar naik sepeda. Di Cuan Berkah Digital, saya sudah menyediakan kelas-kelas Shopee dan TikTok dengan modul-modul yang bisa kamu pelajari dan langsung diterapkan. Lewat modul-modul ini, di sini kita sudah siapin tips-tips, rambu-rambu, petunjuk untuk mulai dan mengembangkan scale up bisnis online kamu baik di Shopee, di TikTok, dan sebagainya. Kami selalu ada buat kamu. Bahkan saya open sekali kalau teman-teman mau chat singkat di Instagram saya. Atau kalau kamu butuh bimbingan, coaching, bedah toko, atau konsultasi, boleh banget langsung beli aja tiketnya dan book di link.id GoCBD. Akhir kata, semua kisah dalam hidup kita berawal dari kata memulai. Kemudian konsisten untuk mencoba. Lanjutkan langkah-langkah kecil kamu setiap hari. Belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada. Investasi leher ke atas supaya kamu bisa dapetin shortcut caranya lebih cepat buat sukses itu gimana. Sampai, ya saya percaya, siapapun kita, kalau kita berani memulai, mengukur, dan mengambil resiko yang pantas, konsisten melakukan apa yang seharusnya bisa kita lakukan, pasti sukses itu ada di tangan kita. Bisnis pasti berkembang dan saya doakan kita semua di sini berani untuk memulai, taat pada proses dan sukses. Akhir kata saya Rika Yo undur diri dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam cuan.